Bab 4. Cakra sakralmu menjadi medan perang. Cakra sakral yang terletak di bawah pusar bukan hanya pusat kenikmatan fisik atau gairah seksual semata. Ia adalah gerbang suci bagi kekuatan penciptaan, inspirasi, dan ekspresi jiwa. Dalam tubuh spiritual, cakra ini berperan sebagai wadah energi kreatif ilahi, tempat di mana ide besar lahir, cinta murni mengalir, dan daya hidup dipancarkan ke seluruh sistem tubuh cahaya. Namun bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang bangkit, justru disinilah pertempuran paling keras sering terjadi. Karena ketika kamu mulai naik, saat frekuensi jiwamu menyentuh langit, kekuatan gelap tidak akan membiarkan kamu melewati portal ini dengan mudah. Mereka akan mengguncang cakra sakralmu, menimbulkan hasrat berlebihan, ketagihan, kebingungan identitas, bahkan luka batin lama yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Semua ini terjadi bukan tanpa alasan. Cakra sakral adalah titik kendali vital. Jika titik ini terganggu, aliran energi ke atas menuju cakra jantung, tenggorokan, mata ketiga, hingga mahkota akan terhambat. Jiwa akan terjebak dalam siklus berputar, keinginan tanpa arah, kreativitas yang mati, dan relasi yang penuh luka. Entitas gelap tahu bahwa selama cakra kedua ini dikotori, maka jiwa tidak akan mampu menyatu dengan Roh Kudus atau energi Tuhan yang turun melalui cakra mahkota. Itulah mengapa banyak jiwa terpilih justru mengalami serangan dalam bentuk hasrat yang mendadak, ketertarikan pada hubungan yang menyakitkan, atau bahkan munculnya trauma seksual yang lama terkubur. Ini adalah sabotase halus untuk mencegahmu naik. Tapi mereka tidak akan berhasil jika kamu sadar bahwa ini adalah perang spiritual, bukan kesalahanmu sebagai manusia. Dan disinilah kekuatan sejati dibutuhkan. Kekuatan untuk menyembuhkan, bukan menghakimi diri sendiri. Saat kamu memurnikan cakra sakralmu dengan kesadaran kasih dan disiplin spiritual, kamu sedang mengembalikan kekuasaan atas hidupmu. Kamu sedang membuka kembali sungai energi Tuhan yang mengalir dari dasar tubuhmu ke langit. Kreativitasmu akan hidup kembali, cintamu akan menjadi murni dan penuh kuasa, dan tubuhmu akan menjadi bait suci, tempat Tuhan bisa hadir sepenuhnya. Cakra sakralmu bukan medan kehancuran, ia adalah ladang cahaya yang menunggu untuk dipulihkan. Dan ketika kamu berhasil melalui pertempuran ini, kamu tidak hanya naik ke tingkat cahaya yang lebih tinggi, kamu juga menjadi penyembuh bagi banyak jiwa lain yang tertawan di titik ini. Karena ketika satu jiwa berhasil menang, gelombangnya membebaskan banyak yang lainnya. Bab 5. Masturbasi berlebihan adalah jerat tersembunyi. Di balik kebiasaan yang tampak sepele seperti masturbasi tersembunyi, salah satu jerat paling licik dalam dunia spiritual. Jiwa-jiwa terpilih yang membawa cahaya besar dan tugas ilahi sering dijatuhkan bukan dengan dosa besar yang mencolok, tetapi lewat kebiasaan kecil yang berulang, yang perlahan tapi pasti menguras kekuatan mereka dari dalam. Energi seksual adalah api kehidupan, dan ketika kamu mengeluarkannya tanpa kesadaran, apalagi terus-menerus, maka bara spiritualmu mulai meredup. Satu tetes yang keluar bukan sekadar cairan biologis. Itu adalah intisari cahaya, bahan bakar ilahi yang seharusnya naik ke langit, bukan dibuang ke bumi. Dalam setiap pelepasan yang tak disadari, kamu bukan hanya kehilangan energi fisik, tapi juga daya fokus, kekuatan doa, kejernihan pikiran, dan magnet spiritual yang membentuk pancaran auramu. Itulah sebabnya banyak jiwa yang awalnya terang, tiba-tiba merasa kosong, merasa malas tanpa sebab, merasa terpisah dari Tuhan walaupun sedang berdoa. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah membuka celah halus bagi energi kegelapan masuk, lewat kepuasan sesaat yang terus diulang. Masturbasi yang berlebihan menciptakan siklus candu, dan candu menciptakan perbudakan. Saat kamu terikat pada perbudakan itu, maka kamu tak lagi bebas menjadi saluran cahaya. Ini bukan tentang dosa dalam makna moral agama, melainkan tentang kehilangan energi kehidupan yang seharusnya dipakai untuk mencipta, memimpin, menyembuhkan, dan mengangkat. Maka tidak heran jika banyak entitas gelap menggunakan pintu ini, karena mereka tahu satu-satunya cara untuk menjatuhkan jiwa besar adalah dengan membuatnya lemah dari dalam secara perlahan. Namun ingat, kamu masih punya kuasa penuh untuk membalikan semuanya. Setiap kali kamu memilih untuk menahan, bukan menekan tapi mengubah arah,
maka kamu sedang menyelamatkan bara api sucimu dari padam. Kamu sedang melatih tubuhmu untuk menjadi bejana kekuatan Tuhan, bukan saluran pelarian hawa nafsu. Kamu sedang menaikkan energi dari bawah menuju atas, menghidupkan jantung spiritualmu, membuka mata batinmu, dan menyalakan mahkota kesadaranmu. Saat kamu menang dari godaan itu, bahkan sekali saja, langit mencatatnya sebagai kemenangan besar. Jangan pernah remehkan kekuatan satu pilihanmu hari ini, karena ketika kamu berhasil menundukkan kebiasaan ini, kamu tidak hanya memulihkan kekuatanmu, kamu juga membuktikan pada semesta bahwa kamu layak menjadi pemimpin cahaya, penjaga kebenaran, dan saluran Tuhan di dunia yang sedang haus akan jiwa-jiwa seperti kamu. Bab 6. Energi yang bocor, tak bisa manifest. Segala bentuk kelimpahan, baik itu rezeki, keberuntungan, cinta, maupun ide-ide besar, datangnya bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dan untuk bisa memanifestasikan semua itu, kamu butuh satu hal utama, energi yang utuh. Energi seksual adalah inti dari daya cipta itu. Ia adalah bahan mentah dari setiap realitas yang ingin kamu tarik ke dunia nyata. Tapi ketika energi ini bocor, karena godaan, karena pelarian, karena kebiasaan tanpa kesadaran, maka frekuensimu jatuh. Tubuhmu tetap ada, tapi jiwamu lemah. Niatmu masih kuat, tapi daya dorongmu tidak ada. Alam semesta pun tidak bisa membaca keinginanmu dengan jelas, karena sinyal energimu seperti radio yang kehilangan gelombang. Maka jangan heran jika manifestasi tidak terjadi, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena energi penciptamu bocor sebelum sampai ke langit. Setiap pikiran positif, afirmasi, dan doa yang kamu ucapkan sebenarnya sedang mengirim gelombang ke dimensi spiritual. Tapi gelombang itu hanya akan efektif jika didukung oleh energi vital yang utuh. Jika kamu menginginkan rezeki deras, ide-ide cemerlang, sinyal jodoh yang terang, atau keberuntungan yang ajaib, maka kamu harus menjaga inti energimu tetap bersinar. Setiap tetes energi seksual yang hilang karena kepuasan instan sebenarnya mengurangi daya listrik spiritualmu. Kamu tetap bisa berdoa, tetapi doamu terdengar lirih. Kamu tetap bisa bermimpi besar, tetapi mimpimu tak punya kekuatan untuk menembus alam realitas. Ini bukan tentang sekadar tidak melakukan, tapi tentang mengubah energi bertahan menjadi energi mencipta. Dari menahan menjadi menyalurkan, dari godaan menjadi kekuatan. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Ketika kamu menjaga energi itu di dalam tubuhmu, kamu sedang menyimpan listrik spiritual yang siap menggerakkan realitasmu. Kamu akan merasakan getaran tubuhmu berubah, lebih bertenaga, lebih terarah, lebih kuat. Intuisimu meningkat, kata-katamu lebih tajam, dan tindakanmu lebih menggetarkan semesta. Inilah sebabnya para master spiritual dan pencipta hebat zaman dulu sangat menjaga energi seksual mereka. Karena mereka tahu, ini adalah bahan bakar manifestasi. Maka mulai hari ini, sadari bahwa setiap keputusanmu bukan hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada nasib. Setiap energi yang kamu tahan dengan kesadaran adalah benih realitas baru yang sedang tumbuh. Dan saat frekuensimu naik kembali, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka, karena langit akhirnya bisa mendengar kamu dengan jernih.